Semangat pagi di hari Jumat, 22 Januari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, ada ungkapan Jawa, kridaning ati ora bisa mbedah kutaning pesti. Bila diterjemahkan setiap kata, krido artinya bekerja. Ati artinya hati. Bedah artinya mengubah atau membedah. Kutaning artinya benteng atau kota. Pesti berarti kepastian atau ketentuan Tuhan. Jadi, bekerjanya hati tidak akan bisa membedah kepastian dan ketentuan Tuhan. Hati berfungsi untuk merasakan, menimbang-nimbang, mempergumulkan, dan akhirnya memutuskan sesuatu yang harus dilakukan. Namun demikian, keputusan yang diambil dan dilakukan tetap bergantung pada kepastian dan ketentuan Tuhan. Diperjuangkan seperti apapun, ketentuan Tuhanlah yang pasti terjadi dan terlaksana. Apakah dengan demikian manusia tidak perlu memfungsikan hati? Ungkapan Jawa ini tidak mengajarkan agar manusia pasif atau tidak perlu memfungsikan hati serta tidak bekerja. Tetapi manusia mempunyai tugas memfungsikan hati dalam menyelaraskan hidupnya dengan kehendak Tuhan. Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda kemarin kita menerima pengajaran dari para pedagang yang sedang menangis dan berkabung karena sedang memanen hasil perbuatan mereka yang selalu dikuasai oleh nafsu. Sambil menangis mereka menunjuk bahwa para kudus, para rasul dan para nabi sedang memanen sukacita sebagai hasil perbuatan mereka yang selalu hidup berpusat, mengandalkan dan menggantungkan diri hanya kepada Tuhan. Lewat perenungan Sabda hari ini, kita akan belajar kepada salah satu nabi Tuhan, yaitu Yeremia. Leksionari bacaan pertama hari ini memberi kesaksian tentang sarana belajar kita. Kitab Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 13 demikian. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa aku berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi, apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya,
Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku, dan aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia, supaya orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh. Dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali. Sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan, semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah untuk Tuhan, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian kesaksian kitab Yeremia. Anggota keluarga Allah, Yeremia sebagai nabi Tuhan pernah menimbang-nimbang, bergumul dalam hati untuk tidak lagi mengingat Tuhan dan tidak mau menyampaikan firman Tuhan. Ayat 9 memberikan kesaksian demikian, tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Namun yang terjadi, keputusan yang diambil Yeremia berbeda. Lanjutan dari ayat 9 bagian depan tadi demikian. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku dan aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Apa yang membuat Yeremia mempergumulkan untuk berhenti mengingat Tuhan dan berhenti memberitakan firman Tuhan? Jawabnya, olok-olokan, cemooh, cela, ejekan, dan lain sebagainya. Dan itu diterimanya terus-menerus tanpa berhenti. Ayat 7 dan 8 memberikan kesaksian, aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Pergumulan yang sangat manusiawi terjadi dalam diri Yeremia. Siapa sih yang sanggup menerima ejekan, olok-olokan, cemoohan, celaan tanpa berhenti? Bukankah diejek, diolok-olok, dicemooh itu berarti direndahkan atau dianggap hina? Bukankah dicela itu berarti disalahkan atau dianggap salah oleh pihak lain, sekalipun sebenarnya tidak melakukan kesalahan tersebut? Anggota keluarga Allah, suatu saat anak sulung saya
menjatuhkan gelas dan pecah hanya karena kebiasaan menaruh sesuatu tanpa melihat meja dan sambil berjalan. Sesuatu yang jelas salah. Bahkan dia pun mengakui kesalahan itu. Namun, saat disuruh oleh ibunya untuk belajar kepada si adik yang tenang, tidak kemerungsung, menaruh sesuatu sambil melihat tempatnya, si sulung menjadi marah karena merasa dibanding-bandingkan, merasa disalahkan. Apalagi Yeremia dan siapapun orangnya yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan tetapi dicela. Sungguh sesuatu yang tidak diinginkan dan selalu ditolak oleh siapapun. Namun demikian, yang dialami Yeremia, keridaning ati ora bisa mbedah kutaning pesti. Dalam pergumulan dan pertimbangannya, Yeremia kemudian berkeputusan untuk tetap mengingat Tuhan dan tetap menyampaikan firman Tuhan. Keyakinannya menyatakan di dalam catatan ayat 11 dan 12, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikian keyakinan Yeremia, sehingga ia tetap berkeputusan, aku akan tetap mengingat Tuhan yang gagah bagaikan pahlawan yang pasti menolong aku. Keputusan Yeremia untuk tetap menyampaikan firman Tuhan sekalipun itu diolok-olok, dicela oleh orang-orang sebangsanya. Bahkan Yeremia justru mengajak semua ciptaan untuk selalu memuji Tuhan dan kembali selalu memusatkan hidup hanya kepada Tuhan. Hidup yang mengandalkan dan bergantung hanya kepada Tuhan. Ayat 13 memberikan kesaksian, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Sebagai anggota keluarga Allah, mari belajar kepada Yeremia, sang nabi Tuhan. Hidup memang harus bergumul dengan segala sesuatu yang terjadi. Bahkan mungkin berat dan tidak mudah untuk ditanggung sendiri. Tidak sanggup menanggung pergumulan sendiri. Merasa tidak berharga lagi. Merasa sudah dilecehkan oleh sesama. Merasa selalu dipersalahkan oleh pihak lain. Pertimbangan dalam hati sungguh sangat berat menerima semuanya. Namun, selayaknya kita sadar bahwa keridaning ati ora bisa mbedah kutaning pesti. Seperti Yeremia, kita perlu meyakini bahwa kuasa Tuhan melebihi semuanya. Kita yakin Tuhan melihat isi hati kita. Pada saatnya, kita berkeputusan untuk tetap mengingat kuasa Tuhan dan hidup selaras dengan kehendak Tuhan saja. Karena dengan demikian, kita juga akan dimampukan seperti Yeremia yang memuji Tuhan dan mengajak semua ciptaan untuk selalu memuji Tuhan. Mengajak semua untuk selalu memusatkan hidup kepada Tuhan, mengandalkan dan menggantungkan hidup hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah di dalam belajar kepada Yeremia. Amin.
Anggota keluarga Allah, pengajaran dari Yeremia, hidup yang benar, selalu mengucap syukur, mengajak semua ciptaan untuk selalu memuji, mengucap syukur kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan, menggantungkan diri hanya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kita menanggapi sabda hari ini dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita bersama berdoa. Puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan
yang hari ini boleh mengajarkan kepada kami tentang Yeremia yang selalu memusatkan hidup kepadamu, mengandalkan Engkau, menggantungkan hidup hanya kepada Tuhan. Sadar bahwa pergumulan dalam hati, pergumulan diri tidak bisa mengubahkan, membedah apa yang menjadi kepastian Tuhan, sehingga Yeremia hanya taat kepada Tuhan, menuruti kehendak Tuhan, hidup menyelaraskan diri pada kehendak Allah. Tugas kami sebagai anggota keluarga Allah setelah belajar kepada Yeremia, kami harus hidup dengan sadar, kridaning ati, ora bisa mbedah kutaning pesti. Kami harus menyelaraskan hidup pada kehendak Allah, dan kami harus selalu hidup bersyukur, mengajak semua ciptaan memuji, memuliakan nama Tuhan, sembari memusatkan hidup kepada Tuhan, hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Tolong kami dalam aktivitas kerja hari ini dengan segala kondisi dan keadaan kami. Bahkan kami anggota keluarga Allah yang dalam kelemahan ragawi, dengan sakit penyakit, dengan segala yang harus kami rasakan, pergumulan baik secara fisik ataupun psikis, biarlah kasih setiamu yang nyata dalam hidup kami. Kami tetap mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun ketika kami belajar kepada Yeremia. Sekarang perkenankan kami juga mengajak anak-anak kami ketika di usia pendidikan harus belajar dengan jarak jauh di masa pandemi ini. Banyak pergumulan, bahkan pergumulan tentang masa depan kehidupan mereka. Namun kami yakin dan mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan. Bukan kami yang menentukan kehidupan kami, Tuhanlah yang akan menolong mengatur semuanya dalam hidup kami. Para usia produktif dalam aktivitas kerja apapun, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Para medis dalam suasana pandemi melakukan aktivitas kerja menjadi garda paling depan di tengah-tengah kehidupan. Tuhan berkuasa sepenuhnya menjadi sumber pengayom, sumber kehidupan dan kebijaksanaan bagi semuanya. Menyerahkan para pemimpin, tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil rakyat dengan kondisi apapun agar di dalam bekerja sama bahu-membahu dengan masyarakat membangun kehidupan semakin baik, menggapai damai sejahtera-Mu. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Terlebih dalam pergumulan kami akan keadaan saudara kami, sesama kami yang mengalami bencana, baik bencana gempa bumi, mereka yang masih dalam pengungsian, gempa yang terjadi di Sulawesi Barat, bencana gunung meletus, bencana banjir, bencana angin puting beliung, dan bencana-bencana yang lain termasuk pandemi COVID saat ini. Biarlah kasih setiamu tetap ada melingkupi semuanya. Gereja-gereja Tuhan yang Tuhan panggil untuk terlibat di dalam kehidupan yang mengandalkan Tuhan dan menyelesaikan bencana karena kasih setiamu yang menyelesaikan semuanya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati dan berkuasa sepenuhnya. Itu doa kami. Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan, menerapkan apa yang kita pelajari dari Yeremia, agar hidup kita juga menjadi orang-orang yang pada saatnya bersuka cita seperti Yeremia, membawa berkat Tuhan yang diperintahkan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.